Tanggal 27 November 2024 menjadi tonggak sejarah penting bagi demokrasi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilihan kepala daerah ataupun pilkada serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pemilu serentak ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia, memberikan kesempatan bagi masyarakat di berbagai daerah untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung. Pilkada serentak pertama kali ini bukan hanya menjadi momentum penting dalam dunia politik, tetapi juga menunjukkan keseriusan negara dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan ini berlangsung di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Padang yang turut melaksanakan pemilihan serentak ini. Dengan dilaksanakannya pilkada serentak diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemilu, mengurangi biaya politik, serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara adil, transparan, dan partisipatif. Bagi warga Kota Padang, momen ini menjadi kesempatan penting untuk memilih pemimpin yang dianggap dapat membawa perubahan positif bagi daerah mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Pilkada serentak di tahun 2024 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang. Dan melalui partisipasi rakyat dalam pemilihan umum diharapkan bisa lahir pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Pada Pilkada 2024 di Kota Padang, terdapat 3 pasangan calon yang ikut bertarung memperebutkan kursi kepala daerah. Masing-masing pasangan calon telah menyiapkan visi dan misi untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi Kota Padang ke depannya. Yakni pasangan calon nomor urut 1 adalah Fadli Amran Maikus Nasir, pasangan calon nomor urut 2 Iqbal dan Amal Surul, dan pasangan calon nomor urut 3 Henry Septa dan Hidayat. Ketiga pasangan calon ini masing-masing memiliki visi misi yang jelas dan berkomitmen untuk menjadikan Kota Padang lebih baik lagi di masa depan. Dalam janji politik mereka, setiap pasangan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pilkada 2024 di Kota Padang menjadi ajang bagi warga untuk memilih pemimpin yang dapat mewujudkan perubahan yang diinginkan, serta membawa Kota Padang ke arah yang lebih baik. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024, PJ Wali Kota Padang, Andre Algamar, bersama unsur Forkopimda Kota Padang melakukan monitoring ke sejumlah tempat pemungutan suara ataupun TPS pada Rabu 27 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan lancar, aman, dan kondusif di seluruh wilayah di Kota Padang. Namun sebelum melakukan monitoring, PJ Wali Kota Andre Algamar beserta pejabat Pemko lainnya seperti PJ Sekretaris Daerah Yosef Riawan dan para asisten terlebih dahulu menyalurkan hak suara mereka di TPS masing-masing. PJ Wali Kota Padang Andre Algamar menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 yang terletak di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Rimbo Kaluang, RT 01 RW 01.
harap tentu kita bersama-sama memeriahkan pesta demokrasi ini, menjaga persatuan dan kesatuan. Boleh berbeda silakan, tapi intinya kita tetap dalam suatu kebersamaan membangun kota yang kita cintai. Dan Pemkot ini apakah ada pemantau pada? Oh ya, pagi ini kita akan pantau. Nanti setelah Prokopimda jam 9.30 nanti kita setelah memberikan hak suara bagi ASN, kemudian akan bergabung dengan Pak Kapolresta, Pak Dandim. Untuk pertama nanti peninjauan ke 3 TPS. Mudah-mudahan cuaca lancar-lancar, berjalan dengan baik. Dan kami inginkan memang partisipasi pemilih bisa ke 70-80%. Ini saya harapkan bisa menjadi pesta demokrasi yang betul-betul menyuarakan suara rakyat, dan pilihlah sesuai dengan hati nurani. Jadi Bapak bilang ada 3 TPS yang mau dikunjungi, TPS mana aja itu Pak? Nanti TPS khusus di LP, di Anaiya, kemudian di Ampang, satu lagi itu kalau nggak salah di Padang Utara. Jadi mudah-mudahan kita memantau sekaligus melihat antusias warga ke TPS. Sementara itu, PJ Sekda Yosef Riawan bersama keluarga menyalurkan hak suara di TPS 14 Kelurahan Lubuk Lintah RT 04 RW 06, Kecamatan Kuranji. Usai mencoblos, Yosef Riawan mengatakan pilkada merupakan salah satu momentum warga dalam berpartisipasi menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Untuk itu, ia mengajak agar warga Padang menggunakan hak pilihnya, terutama pemilih pemula yang jumlahnya dari DPT Padang mencapai 52%. Terima kasih, alhamdulillah. Saya mencoblos di sini di TPS 14 ya, 14 Kelurahan Lubuk Lintah di Kampung Kelawi ini. Nah, dari laporan dari KPPS tadi jumlah DPT-nya 492. Ya, nanti kan Wali Kota berserta dengan Forkopimda, Pak Kapolres, Dandim, Kajari, dan juga pejabat-pejabat Pemkot Padang akan memonitoring beberapa TPS di Kota Padang. Salah satunya ini nanti, kira-kira jam 9 atau setengah 10 akan kesini lagi nanti. Jadi gunanya untuk memonitoring, melihat bagaimana apakah pelaksanaan pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Padang ini dapat berjalan dengan aman, lancar gitu, Gandhi. Jadi kita berharap di samping juga aman, lancar dan juga didukung alhamdulillah oleh cuaca yang cerah, kita berharap juga partisipasi pemilih ini. Jadi kepada warga Kota Padang, mari salurkan hak pilih Anda ke TPS-TPS yang telah ditentukan sesuai dengan undangan yang diterima. Jadi jangan golput, golput bukan solusi, jadi akan rugi. Ini akan sekali 5 tahun, kalau tidak berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya, itu nanti kita akan jadi warga yang tidak berperan di Kota Padang ini. Jadi pergunakan hak pilih pilihlah sesuai dengan hati nurani. Terakhir Pak, harapannya dengan nantinya terpilihnya pemimpin yang depan seperti apa nih Pak? Ya, kita berharap ya
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para calon wali kota dan calon wakil wali kota ini. Saya berharap nanti bagaimanapun juga siapapun yang terpilih ini akan membawa Kota Padang ke arah yang lebih baik, lebih maju. Kemudian juga nantinya Kota Padang benar-benar menjadi kota yang dapat menjadi kota yang sejahtera untuk warganya dan juga kota yang menjadi tujuan destinasi wisata sesuai dengan program atau visi-visi yang disampaikan atau juga dalam rencana pembangunan jangka panjang Kota Padang sendiri. Setelah melakukan pencoblosan, PJ Wali Kota bersama rombongan memulai konvoi dengan menggunakan sepeda motor. Titik kumpul dimulai dari rumah dinas Wali Kota Padang di Jalan Ahmad Yani sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam rombongan tersebut, PJ Wali Kota Padang didampingi langsung oleh Kapolresta Padang, Kombes Pol Ferry Harahap, dan Dim 0312 Padang Kolonel Kaf Yuda Setiawan, Kajari Padang Aliansyah, serta penyelenggara pilkada seperti Ketua KPU Kota Padang Dori Putra dan anggota Bawaslu Kota Padang. Monitoring yang dilakukan oleh PJ Wali Kota dan Forkopimda Kota Padang mencakup beberapa TPS strategis, diantaranya TPS 04 Kelurahan Ulak Karang di Kecamatan Padang Utara, TPS khusus di Lapas Ada Air, TPS 12 dan TPS 14 di Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, serta TPS 16 di Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Kutu Tangah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dan tetap menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Pada hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 di Kota Padang, terdapat sejumlah hal-hal yang cukup disayangkan terkait tingkat partisipasi pemilih. Dari pantauan di beberapa TPS, rata-rata tingkat partisipasi pemilih hanya berkisar antara 55% hingga 60%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun antusiasme masyarakat cukup tinggi, masih ada sejumlah tantangan dalam mendorong warga untuk menggunakan hak pilih mereka. Namun, kondisi berbeda terlihat di lokasi khusus, yakni di rumah tahanan atau rutan anak air. Di tempat ini, tingkat partisipasi pemilih dipastikan mencapai lebih dari 90%, menandakan bahwa penghuni rutan sangat antusias untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Padang Andre Algamar mengungkapkan bahwa proses pemungutan suara pada hari pencoblosan berjalan dengan lancar dan aman. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan di seluruh TPS berjalan sesuai prosedur dan tanpa kendala. PJ Wali Kota Padang Andre Algamar juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebelum hari pencoblosan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyosialisasikan pentingnya penggunaan hak suara kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui dukungan media massa. Meskipun tingkat partisipasi pemilih pada umumnya masih rendah, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam berpartisipasi pada pemilu mendatang. Hari ini kita melaksanakan bersama Pak Prokopimda untuk melihat pelaksanaan pilkada di Kota Padang. Dan ini TPS khusus bersama Ketua KPU juga. Cuaca cerah, alhamdulillah, dan terima kasih kepada Kalapas dengan baik. Partisipasi pemilihnya lebih 90%, dan kita juga apresiasi dengan tertib, dan juga ini kita lihat bisa menjadi contoh bagi yang lain bagaimana kita dalam suasana apapun juga bersyukur proses demokrasi berjalan dengan baik termasuk di lapas ini. Pak, Senin tadi mana saja titik TPS yang dikunjungi? Tadi ada di Tengah ada 2 ya, kemudian di Padang Utara, kemudian di Keranji ada 2 TPS, terakhir di sini. Nanti kita akan posko utama untuk memantau hasil. Mudah-mudahan apa yang dilakukan KPU, partisipasi pemilih bisa meningkat. Kita minimal sama dengan pilkada kemarin. Pelaksana Pilkada Serentak 2024 di Kota Padang pada Rabu 27 November 2024 berlangsung dengan aman dan lancar. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang terjalin antara pemerintah Kota Padang, Forkopimda, Polri, TNI, Kejari, KPU, dan Bawaslu. Kolaborasi yang baik di antara semua pihak memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai rencana tanpa adanya gangguan berarti. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran selama proses pilkada, pihak kepolisian menurunkan 982 personil, termasuk 90 orang anggota BRIMOB yang disiagakan di beberapa titik strategis. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan atau kejadian yang tidak diinginkan selama pelaksanaan pemilu. Kapolresta Padang, Kombes Pol Ferry Harahap menyatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berjalan dengan efektif dan setiap TPS dijaga dengan ketat untuk memastikan keamanan pemilih dan proses pemungutan suara. Kita secara sinergi, baik Polri, TNI, semua Forkopimda ya, terutama Pemko Padang dengan Satpol PP, Linmas, semua kita menjamin untuk kepastian keamanan seluruh masyarakat dalam ke TPS ya, dan sampai saat ini juga masih berlangsung. Kita 682 personil kita sebar, kita dibantu juga oleh 90 personil dari BRIMOB yang standby. Harapannya pelaksanaan pilkada pada hari ini semua berjalan dengan aman, lancar. Semua ini berkat kita semua, dan hari ini juga kita sama-sama dengan Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kajari, KPU, Bawaslu, dari teman-teman TNI, semuanya untuk memastikan dengan mengecek. Ternyata alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sampai selesai. Ketua KPU Kota Padang, Dori Putra, juga menyampaikan apresiasi terhadap kelancaran pilkada ini. Dia menjelaskan bahwa semua persiapan yang telah dilakukan oleh KPU dan berbagai pihak terkait berjalan sesuai dengan prosedur. Dan meskipun ada beberapa tantangan, partisipasi masyarakat tetap tinggi di sejumlah TPS, termasuk di lokasi khusus seperti Rutan Anak Air yang mencatat tingkat partisipasi di atas 90%. Alhamdulillah monitoring kita bersama Forkopimda Padang berjalan lancar, dan kita tadi mengunjungi beberapa TPS yang dikunjungi. Ada TPS di Kota Tengah, kemudian TPS di Padang Utara, di Keranji, dan terakhir di Rutan Anak Air ini. Dan kita melihat pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar, dan tinggal nanti kita lihat bagaimana proses penghitungannya. Apakah sesuai dengan kita harapkan partisipasi pemilihnya. Mudah-mudahan sesuai, dan alhamdulillah ini cuaca mendukung bagi kita menyelenggarakan pilkada. Kemarin kita agak cemas juga dengan cuaca, tapi alhamdulillah alam berpihak kepada kita di Kota Padang.
Kerjasama yang solid ini memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa hambatan yang berarti. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan contoh positif bagi pelaksanaan pemilu di daerah lain, menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan pemilu yang damai dan demokratis. Dengan selesainya tahap pencoblosan, kini semua mata tertuju pada hasil rekapitulasi suara yang akan menentukan masa depan Kota Padang di bawah kepemimpinan yang baru. Semua pihak berharap agar proses selanjutnya berjalan dengan transparansi dan keadilan, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang mampu membawa Kota Padang menuju kemajuan.